Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sedang hormati dan sama-sama kita muliakan para ustadz, guru-guru entah, para sesepuh, para dengan to'atan, para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, pengurus masjid-masjid yang ada di desa Mekarsari niki, begitupun pengurus musola. Singkatnya bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, baik kita si hadir maupun di berkesempatan hadir, si insya Allah selaku tadi kita ijanin berkah rahmah oleh disida Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpah karunia-Nya kepada kita, sehingga memasuki akhir dari pekan kedua bulan Sya'ban niki kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan serta keafiatan niki terus bertahan, malah semakin bertambah, sehingga nanti kita bersama-sama memasuki bulan suci Ramadan. Jadi artinya 70% dari doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita diajarkan oleh guru-guru kita. Namun utama bulan Rajab ajaran kita doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Sama-sama, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Sekali lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan. Masya Allah, sejuk rasanya bapak-bapak, ibu-ibu dia. Ditambah dengan cuaca yang memang baru saja selesai hujan di tempat ini yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan, jauh dari asap kendaraan. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, warga berkumpul di masjid yang walaupun belum jadi, tapi insya Allah sebagaimana tadi Ustaz Mahrun katakan,
setelah ini insya Allah lebih cepat lagi masjid ini jadi. Jadi tangamin doang, nyumbang. Ya. Saya ketua pembangunan masjid niki. Hah? Biar anu. Oh, masya Allah. Pira kas masjid makin 35 juta. 30 juta masih nggih. Oh, masya Allah. Niki tahap nabi makin niki masjid niki. Tahap kubah, body kubah. Oh, bodi kubah. Jadi tiang sumbang masjid Pelunggu niki 1 juta rupiah. Ini berkumpul nyumbang. Nggih. Masa dede hilak. Wah datang yang pengajian, tapi ya seneng kesumbangin event masjid dia nyumbang. Ya. Tapi insya Allah setelah ini ya. Nah, jadi nanti tiang titip uangnya di saudara Abdurrahman ya. Karena tadi tiang udah berencana bawa tapi lupa tiang bawa nih ya. Arak seserit-serit yang naik mobil lalu kurang balik 1 juta, paling-paling 300-400 nih. Lalu bau nih jadi uang muka yang Jadi bapak-bapak, ibu-ibu tiang, kesejukan, kedamaian, apa yang tadi kita lakukan ini tidak hanya Pelunggu yang merasakan, tetapi yang tidak hadir juga sadar, tidak sadar dapat dia kecipratan. Jangankan yang tidak hadir karena mungkin dia berhalangan, si dek dan milih hadir pun dapat dia kecipratan. Karena mungkin amnara suku kampung, suku desa, suku dusun dengan milih menghadiri majelis ilmu, dengan milih hadir menghadiri majelis zikir, dek na sekadar si hidup, bahkan si mati pun mau kecipratan. Dalam sebuah riwayat penceritaan Nabi bahasa Nabi, amunara tolibul ilm, amunara dengan penuntut ilmu. Penuntut ilmu niki di sekitar laluan pesantren, tetapi ada majelis dia datang nih. Nah yang mau datang ngaji niki liwat dia kubur, marah model niki liwat dia kubur niki, maka memuliakan penuntut ilmu satu orang yang lewat ini. Allah perintahkan penjaga kubur petang dan sejelu didik siksa penghuni kubur nih. Saya nggak ngombe, saya nggak arak penuntut ilmu liwat sebagai bentuk aku memuliakan dia, kata Allah. Nih bonus penghuni kubur petang dan sejelu didik siksa. Angkat seneng bro penghuni kubur nih. Amara bapak-bapak, ibu-ibu dek meliwat kubur, kulit makin kubur langan liwat. Ada senang penghuni kubur ini. Salawat serta salam tidak lupa tahadihan di Pak junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu rabbuna ala Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa si dek nangini, dek nagin bau nyeriuk Ka'bah secara langsung. Si bersemangat muni, mudah-mudahan segera terpanggil jadi tamu Allah. Sallallahu ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala
sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Si jari tauladan ta, si jari ikutan ta, Nabi jua rutinitas ta, Nabi jua aktivitas ta, Nabi jua posisi ta, baik menyangkut hubungan ta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek darak melebihi Nabi Muhammad, si paling paham ngombe cara berhubungan kanca Allah. Begitupun beliau juga teladan kita ngombe anggun berhubungan dengan sesama ciptaan Allah. Dek sekadar kanca manusia doang, tapi dengan semua ciptaan Allah. Dek bareng manusia, bareng binatang doang bagus hubungan beliau. Dendek ganja si beliang perasaan, si beliang perasaan doang bagus beliau perlakukan. Duyu si beliang perasaan. Beliau juga kita harapkan syafaatnya bapak-bapak ibu-ibu. Bu, dapat kamu ini. Oh, si kekurangan dina kali ini. Bu, toleran sapaat, ndekna sapaat kolam renang, arang kolam renang sapaat gitu niki. Jadi sapaat niki bantuan. Sapaat niki nanti bantuan. Sumpuk jelu, apa-apa ibu-ibu dia, mungkin harap penunggu wah ngalamin atau si dekman ngalamin. Coba bayangkan amun berada di situasi marangenu sekitar jam siwa niki harap bapak-bapak kejangkongan kanca sinina ule niki langan sebuah acara nun sampai tikungan si petang niki samping kubur ngempok ban motornya cedak ngempok ndek sepi ngempok dua ngempok karena les deket kubur takut seninaknya kak dimana ngempok gas baik dek kubali nih kubur kepada les mamaknya gasnya bikin dek ini leka saya seninaknya berantan siwak 45 kilo nih paksa si semama ngegas seret mati ban bedah julumudin mati gereja-gereja gande ini hidup cek bensin bui ban bedah petang samping kubur nepin sebenarnya ya wah-wahande lewah musibah dunia nampu suruh kubur isi bensin jadi umian itu pada musibah dalam kondisi marak niki tiba-tiba langan kejauhan penghitan ruang cahaya mobil. Alhamdulillah arah ruang cahaya mobil no dekat kena imana si semama niki mantelah ikan mobil niki yo arah nabi pak niki ban motor yang bedah bensin lebui bejak dalai niki jak tiang uli niki balik tiang lik Makarsari. Oh sila rekam mobil niki mangkin tiang atong sida uli ngombe dapna nyaman ngombe dapna bahagia dikna tau angan nasi pasangan ini. Alhamdulillah untung deliwat pak terima kasih jurmati neidak imana nih
niki sekedar ita tetuleng mobil, ban, motor, tebelak, bensin, tebuat di dunia. Jemaah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ginulang ita di akhirat, ginulang ita di yaumul qiyamah, berdesak-desakan, panasan pada duang ruang, susah ita sampai-sampai Nabi digambarkan sama Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap dengan waktu kita sibuk dengan urusan masing-masing, ngumbe kangen semama tipak senina, ngumbe bakti anak tipak dengan toak, ngumbe kangen angkun manjang dengan toak tipak anak le dunia. Waktu ketika tak kelihatan apa lingna, mohon maaf seninaku, mohon maaf anakku, mohon maaf ibu bapakku, tiang doang dik menjelas nasib tiang, dik yang bau tulang sila nafsi bejulu. Dalam situasi nafsi marah perut niki, di sanalah nanti kita dapat syafaat atau bantuan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jempiran nih. Ini jam nih. Berapa jam? Jam 9 kurang 8.54, berarti karek 6 menit. Okay? 6 menit pas jam siwa. Okay? Jadi insya Allah tiang nyampiang karek 6 menit, okay? 6 menit, okay? Oke. Kita alokasikan saja waktunya 6 menit. Amun tiang hilap lebih ketiga. Lalu amun tiang hilap pas jam siwa teman-teman. Jadi doakan saja tiang hilap, ya. Doakan hilap biar lolos sampai 16 menit. Bapak-bapak, ibu-ibu tiang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Fatih. Surat Al-Fatih. Surat Al-Fatih ini artinya kemenangan. Al-Fatih itu artinya kemenangan. Nanti bunyi surat Al-Fatih ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah bukakan laka bagimu Muhammad fatham mubina, kemenangan yang nyata. Okay. Kemudian dilanjutkan di ayat ini, liyaghfirallahu Allah wa taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allah nasran 'aziza huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Jadi di surat tentang kemenangan, di surat tentang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, memberi informasi kepada baginda Nabi tentang kemenangan, ada ayat lanjutannya apa mengatakan huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah Allah Subhanahu wa taala anzala as-sakinah, yang menurunkan kedamaian, yang menurunkan kesejukan, yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, di hati-hati orang beriman. Jadi di ayat ini berbicara tentang kemenangan, di ayat ini berbicara tentang ketenangan, di ayat ini berbicara tentang qulub, berbicara tentang hati. Lalu di ayat berikutnya apa kata Allah Subhanahu wa taala kata Nabi, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahu fawqa aydihim
faman nakata fa innama yanqusu ala nafsi wa man awfa bima ahada ilaihi Allah fasayutihi ajran azima. Jadi tentang kemenangan, tentang ketenangan, tentang qulub, tentang hati. Diingatkan juga di ayat ini, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang berbaiat, sesungguhnya orang-orang yang berjanji kepadamu, innama yubayyi'una Allah. Sesungguhnya pada hakikatnya mereka itu tidak berbaiat kepada kamu Muhammad. Mereka itu tidak berjanji kepada kamu Muhammad, tetapi mereka berjanji kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya Allah katakan yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Itulah bedanya ajaran thariqah dengan ajaran syariah, para bapak ibu. Kalau kita belajar ilmu syariah, tidak ada janji kita dengan guru itu, tetapi tetap harus kita berbakti, karena dia mengajarkan kita bagaimana beribadah, karena dia mengajarkan kita bagaimana kita bersuci, karena dia mengajarkan kita untuk mengenal Allah. Diajar kita, ditransfer ilmunya. Dari tidak bisa kita jadi bisa, dari tidak paham jadi paham. Ini guru syariah. Kalau guru thariqah lebih dari itu, Bapak-bapak. Bukan hanya bagaimana kita paham, bukan hanya dari tidak tahu kita jadi tahu, bukan hanya bagaimana kita bisa menjalankan apa yang kita diajarkan, tetapi di sana itu ada kesetiaan. Jadi pleh dengan amal baik-baik, terus di wah datang angin guruna. Oh masih juga itu ngarah istigasa di kampung. Oh itu masih juga baru terlalu beli buku-buku tasawuf di toko buku di makmur misalnya. Tidak. Ajaran itu tidak hanya bagaimana kamu bisa melaksanakannya. Ajaran itu tidak hanya bagaimana kamu bisa mengamalkannya, tetapi dalam ajaran itu ada janji setia. Makanya orang-orang kalau dia sudah berjanji setia, lalu merasa lebih pandai, merasa dia cukup, dialah orang-orang yang rawan terjatuh dan tersesat. Maka banyak, mohon maaf ya bapak-bapak ibu-ibu dia, dengan nombor thariqah lingna, dengan nombor bai'ah lingna, tetapi perilakunya tidak berubah. Banyak orang sudah ngambil thariqah, banyak orang sudah bai'ah katanya, tetapi hidupnya tetap aja susah. Karena apa? Karena dia lupa sama janjinya. Apa janjinya? Janji untuk dia melaksanakan amalannya, sekaligus janji untuk dia setia. Itu makanya dalam ajaran sufi sering sekali disebutkan kalimat mengatakan sami'na wa ata'na. Kalau bicara guru dengan murid, mursyid dengan orang dibimbing, itu yang ada hanya sami'na wa ata'na. Dia yang laksanakan. Nggak ada pertanyaan, kenapa? Tunas usul enggak. Ngusul pun itu namanya suul adab. Apalagi sampai meragukan. Kita serahkan nasib kita, kita bai'ah kepada mursyid kita. Karena apa? Karena kita percaya dia bisa tuntun kita menuju Allah. Itu perkara gaib. Kita percaya kata kita, dia tuntun kita sampai kepada Allah. Tetapi dalam kenyataannya kita sebenarnya tidak percaya kepada dia. Karena apa? Karena ada perkara-perkara zahir, justru kita merasa lebih pandai dari guru kita. Karena ada perkara-perkara zahir, kita merasa lebih berpengalaman dari guru kita. Padahal itu perkara zahir.
Seharusnya kalau perkara gaib kita percaya, kita bisa dibimbing, apalagi perkara zohir. Itu sekarang introspeksi diri, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu tiang. Di desa Mekarsari ini yakin tiang 3, 4, 5 kali jumlah dari ini orang yang ngambil baiat ke Guru Muhammad Mustadi Amanah. Yakin tiang kalau semuanya hadir, tidak ada satupun masjid di desa ini bisa nampung dia. Tapi kenapa hanya segini yang bisa hadir? Kenapa? Tidak ada ketertautan. Guru Muhammad datang sekarang, tidak ada Pak, getarannya tidak ada. Kenapa? Tidak ada ketertautan. Kalau ada ketertautan, guru saya datang, sehari 2 hari sebelum persiapan diri, diri sampai saya tidak bisa hadir. Ya jaga waktunya, jaga kesehatannya, selesaikan semuanya, biar malam itu saya bisa hadir. Makanya seperti yang katakan tadi, introspeksi diri kita. Ada orang katanya, udah murah apa? Ya, baik aja udah tuh paling kanggo na mimpin istigasa. Tapi apa? Hidupnya susah, wajahnya tidak bersahaja. Padahal ini ajaran apa? Ajaran hati. Dan hati itu cerminannya wajah, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Bikulli syai'in siqalah wa siqalatul qulub zikrullah. Selaku Nabi juak niki biaran alat kalau bersiangna dindik jauh-jauh li iri teh baik. Nggih. Li iri teh niki arak bulu. Kamu bulu niki Nabi arak kalau bersihna sampo. Padahal sakit tubuh niki bapak-bapak, sakit tubuh niki. Arak bulu, arak gigi, arak kulit, arak mata, arak hidung, arak telinga, arak kuku. Niki, coba dulu niki. Sakit tubuh niki, ini beda alat-alat kalau bersiangna. Bulu, sampo. Gigi, odol. Awak, sabun. Kira-kira bau itu tukeran ini bapak? Bau tukeran ya? Tidak bau, padahal segi awak. Sampo, Allah, udah sampo, aku udah serius iklan di TV dengan ngadu merek sampo, langsung lemes bulu namun kilat. Aku melihat tuh mengkilat giginku, ya bisa dibersihkan main. Ya, ini karena dia alatnya. Tidak sakit tubuh. Jam kira dikit. Jam kira dah jangan tahu. 9 lebih 6. Liwat 6 menit tinggi. Lanjutan. Lanjutan. Serius. Mau nek jak ini nuli. Uli orang guru nih. Uli pemain. Iya lalu tunggu. Kali lanjut. Yang lanjut niki biar dia sempurna supaya nanti pulang-pulang ada nanya, "Mumbian, Nabi bau dah." Alhamdulillah, nyesel sih dia datang. Supaya nggak datang nyesel. Jika supaya datang ini terarah. Kalau bapak ibu itu ya. Nih sakit tubuh, bulu, sampo, gigi, odol, awak, sabun, dia bau tuker-tukeran bapak-bapak ibu ya. Kenapa? Masing-masing ada alat untuk bersihkan. Wah tahu bulu sampo kadung bersiangna. Nih gigi odol kaduang sikat kadung bersiangna. Kulit niki sabun kadung bersiang. Wah tahu tak alatna. Amun dia tahu cara guneangna. Ini berfungsi. Ini berfungsi. Ini bapak.
Biar ini bagus merek sampul ini, sampul luar negeri, mahal nih nak kadunya. Oh, wah, mandi bener niki ibu niki, ampun tolo niki, sampul di otaknya. Entah tolo doang. Ini ngelet, rombok doang, jangan kebuik sampul no, tidak bersih bulunya. Saya nggak ngombe. Nek ngerti cara nenggunanya, karena pencet dong. Atau odol, nih merek odol bagus nih kita aku dulu iklan di TV mahal, sengel jadi dokter putih jadi gigi ente. Nih, wah. Kangennya odol ini, dia tahu cara dunianya. Nih kalau kayak no. Wah tahu tak alat pembersihnya belum tentu tak bau guniannya. Wah badaknya terus itu nih bapak-bapak. Ini sampo bagus. Basaan otak dulu, non basa otak deh. Sebulan sekedi doang. Dedek lapuknya jelak gue mubazir. Sebulan secukupnya. Tolok lek bulu dah. Ampok osok. Subur kowok. Nggih, krek. Nggih. Wah, sugul kowak bilas. Non jua odol. Nih sikat. Tolok odol sikat. Dedek panggong dong lagi gigi. Lagu gerakan. Beruna berfungsi. Tahu dah lah pembersihnya. Badak nih kejaran gunian marah dulu gosok gerakan lagu nih tahu ngombe jalan gerakan si kena ndek maksimal bersihnya tahu sikat tolo ang odol gerakan le gigi agar bersih gigi entah gerakan ngedang ini sempurna bersih gigi ini sempurna bersih padahal tahun alat pembersih cara bersihannya cara gerakan tahun lagu ndek tahu ngumbe cara gerakan si kena ndek bersih gigi nih masih perkara gigi bapak-bapak ibu-ibu ya nih masih perkara bulu bapak-bapak ibu-ibu ya apalagi perkara hati selaku dengan bau baca niki segala sesuatu ada alat pembersihnya dan pembersih hati adalah zikrullah selaku dengan baca selaku dengan mau lagu ngombe anggur kunggune yang zikrullah ini bersih hati dia selaku dengan mau badaknya wah iya wah baru nih ngombe aku tak keren baca wah keren baca tapi apa tahu dia keren bacanya tapi dia tidak tahu gimana menggerakkannya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ini salah satu dari zikir yang galib, yang standar, yang lumrah. Banyak orang bisa mengucapkannya tapi apa? Hatinya tidak bisa bersih. Karena apa? Tidak tahu cara gerakannya. Nah, perkara gini aja tidak paham, terus arak dengan mekarsari, baru baik asik, baik dua, baru tahu mimpin istigasa, parang ini paling paham tentang thariqah. Ini aja tidak paham gaya, marang ini wah baik wah no, 15 buku tasawufku. Entar berderet doang bacaan di wah. Jadi menjadi murid thariqah itu tidak hanya cukup dengan sudah bisa bapak-bapak ibu. Beda. Makanya seperti yang katakan tadi, orang-orang yang punya hati pikiran kayak ginilah dia yang rawan tergelincir, jatuh dan tersesat. Karena jalan thariqah itu bukan jalan beraspal yang banyak lampu.
Jalan Thariqah itu bukan jalan raya yang gemerlap lampu jalannya, lalu ada rambu-rambu lalu lintasnya, bukan. Anda kalau sudah berani tempuh jalan ini, Anda harus sungguh-sungguh. Kalau tidak sungguh-sungguh, tidak siap, jangan sekalian. No, atau jalan umum, jalan raya sudah, jalan syariah itu sudah. Yang kalau mau mencela-mencela, yang mau sambil nyantai-nyantai, yang mau sambil nganggur-nganggur, dah, itu aja. Yang dia banyak orang sana yang kita tanya kalau tersesat. Tapi jalan Thariqah ini dia jalan setapak. Yang ukuran tebes lewanan itu bau. Dia jalan setapak. Hati-hati. Kanan kirinya itu jurang. Tidak ada lampu penerang. Tidak ada PJU, penerang jalan umum, tidak ada di jalan ini. Di jalan ini yang ada hanya mursyid. Mursyid itu artinya penunjuk jalan. Ya ini kalau orang pondok bilang ini dia isim fa'il. Ya dari asal katanya itu arsyada yursyidu irsyadan, bahwa mursyidun. Nggak ada jalan. Sudah mau bawa senter di jalan ini? Nggak ada senter. Nggak ada senter. Nggak ada lampu. Yang ada hanya diri kita. Makanya doanya bilang apa? Ilahi anta maksudi warito kamadlubi atini mahabbata wa ma'rifata. Artinya kita tinggalkan semua, kita ketika berjalan di tempat. Nggak ada egoisme. Oh saya bisa bawa senter sendiri. Nggak ada bro. Senter nggak aku sih bro. Nggak ada senter, nggak ada opor, nggak ada. Yang ada itu hanya penuntun. Dah kamu ikuti. Dia pelita kita. Dan fokus. Lihat kakimu. Dedek nanas. Dari mulut Thariqah nangak. Fokus. Lihat kakimu. Artinya tawadhu. Rendahkan diri. Jam kira. 9.14 pas kali 2 menit nih. Jadi biar yang amun yang hilaf insyaallah dari lebih karing 6 menit jadi 16. Sehingga bapak-bapak ibu-ibu yang ingatkan kepada pelunggu baik yang hadir ini, mungkin ada jamaah Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah Darul Falah maupun yang bukan. Okay? Tidak ada istilah bahasa kerennya niki, tidak ada dikotomi, tidak ada pemisah-misahan, tidak. Yang tadi itu hanya menjelaskan kepada Anda sebagai pelaku. Kalau Anda pelaku Thariqah itu harusnya seperti itu. Kalau Anda bukan pelaku Thariqah, ya Anda aman. Berarti aku nih jalan raya atau aku nih dia jalan setapak, jalan Tuan Guru, kunjuk center, ya, berketuan di tengah. Ya. Jadi takrabul zihninya niki untuk pelunggu gampang pahamnya niki tentang jalan setapak niki. Makanya kalau perjalanan Thariqah niki yang melakukannya itu para penganutnya itu disebut dia dengan salik salik. Ini juga isim fa'il niki. Salik, okay? Ini pelaku. Salik niki berasal dari kata apa? Salaka. Salaka itu artinya penempuh, ya, jalan. Jadi salikun penempuh jalan, jamaknya salikin. Jadi kita ini bapak-bapak, ini para salikin bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kita ini para penempuh jalan. Okay? Kita bukan pengguna jalan. Beda pengguna jalan dengan penempuh jalan. Kalau pengguna jalan ini orang mau jari, orang mau bagus tinggal digunian doang. Makanya namanya apa? Pengguna jalan.
Tapi penganut thariqah itu bukan pengguna jalan, tetapi dia salik atau penempuh jalan. Kenapa penempuh jalan? Karena dia tidak jelas jalannya. Tidak jelas. Kita bukan pengguna jalan, kita penempuh jalan. Jalan apa? Jalan sufi. Jalan apa? Jalan thariqah. Jalan apa? Jalan kedamaian. Jalan apa? Jalan ketenangan. Jalan apa? Jalan kesucian. Di mana jalan ini akan membawa kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau sampai kepada zat yang maha segala-galanya, Bapak-bapak. Terus parandel gampang-gampang marak gidanin mall. Walaupun duit diwanin mall. Gampang. Nanti kalau kayak motor udah nyangkret. Di sini nggak bisa nyangkret, Bapak. Harus fokus. Macam Bruno takrabu di sininya. Ada pernah naik gunung di sini? Arak wakai Gunung Rinjani Deriki. Si Mama coba Gunung Rinjani angkat 5. Oh, alhamdulillah ada pernah naik Gunung Rinjani dia. Jadi Tiang juga pernah naik Gunung Rinjani. Jadi Tiang ngomong gini bukan tanpa pengalaman. Tiang sudah menaklukkan puncak Gunung Rinjani. Jadi yang lalu undangan maulid Isra Mi'raj atau acara Deriki, Arak kadang-kadang ngasih ampiah. Iya, ada dong, ada. Itu nak buat kakak. Ada nih yang kasihan sama Tiang naik turun iki. Nanti yang dalam hati nih masih marah ngeni medannya cemen loh. Ya. Masih marah ngeni jak biasa begitu ya. Tidak Tiang taklukkan Gunung Rinjani. Ya. Yang taklukkan Gunung Rinjani tahun 2000 waktu masih baru tamat SMA, diajak sama teman-teman. Apa yang Tiang pelajari dari perjalanan itu? Banyak hal, nantilah Tiang sampaikan. Tapi salah satunya apa? Di Gunung Rinjani itu banyak sekali elesan. Luit ganti Nabi? Wah, desiwah berangkat nih. Begitu kita, udah dikasih kita panduannya. Nih, di gerbang ini mau naik laut Sembalu, naik Senaru, jalan. Ada, jalannya ada. Tapi begitu kita udah di tengah, mau sampai pada puncak. Nah, itu sudah penempuh jalan itu. Sih kita andalah, ya, hanya penunjuk jalan yang kita andalkan. Ada orang naik gunung, enggak dia sama gayat istilahnya. Dia bareng dengan si watayang gunung niki, dia muter-muter tidak benang. Oh, ada yang ke kita, soalnya ada bekas-bekas lurang nuh. Dia wata ikuti, oh jangan salah. Elesan di Gunung Rinjani itu bekas kaki manusia yang nganter sampai puncak sama bekas kaki anjing, tidak ada bedanya. Pada elesan. Paranda, betul-betul basong niki jangan ke betanda di narak rebut dia. Paranda di narak bedanya barang bekas tapak manusia tidak ada. Sama-sama dia jalan setapak. Lalu sombong, oh aku tahu ini leka, aku tahu leka ini ya ikutin. Tahu-tahu nyampe di ke korong acong anak. Jangan ngomong, dia jalanmu. Dia banyak bercabang sono, bercabang sini. Itulah maka kita butuh penunjuk jalan. Nih tak ragu di sini nah. Nuamun gunang doang ngeno, apalagi jalan kebatinan. Makanya jangan sombong, jangan angkuh, merasa diri lebih pandai. Enggak. Ini khusus anda yang JTK Darul Falah. Kalau anda lihat Guru Mustiadi Abahar itu biasa-biasa. Karena apa? Karena anda memang menganggap dia biasa-biasa. Beliau itu akan menjelma tergantung bagaimana sudut pandang anda. Makanya lihat itu sebagai diri kita masing-masing. Mengambil bayi langsung beliau cukup pira sampai nah. Tapi masih lihat biasa-biasa. Ya memang seperti itu sudah ada.
Tapi ada orang melihat dia begitu luar biasa, wah, sepertilah sudut pandangannya. Ada orang menyepelekan dia, tidak apa-apa. Cuma hati-hati aja, hati-hati. Lebih baik ngelawan orang kayak Tiang. Mohon maaf, kalau Tiang ini orangnya belak-belakan. Belak-belakan. Ada yang macam-macam segituin kurang ajar, ada. Misal yang kebadak, Al-Mukarram ini Ustaz Mahmud ngene-ngene nemuni Tiang datang nih Ustaz Mahmud. Ustaz, ngene payah deh tuh. Ustaz, ngene payah deh sih di Nandelang. Tuh kalau saya di Nandelang. 1 lawan 1 jadi. Saya di Nandelang jamaah deh, luwean jamaahku bro. Ini kampung dari bala, oh ini kampungku nih, mas, hao, antar sekit desa Mekarsari doang. No, oleh beriku atusan desa siap mati demi saya. Terus kamu gaya melawan saya. Tuh kalau saya lebih enak lawan kayak gini. Tapi kalau Tuan Guru Musti dia apa? Sabar. Anda apa-apakan beliau tidak pernah marah. Tapi itu bahaya. Karena apa? Karena yang akan pasti Anda hukuman langsung sang pencipta. Lebih enak gini. Makanya jangan macam-macam. Walaupun